terlihat 3 orang pastor yang tampak sedang mengobati seorang wanita yang sedang kerasukan. Dan salah satunya ternyata adalah ayah dari wanita tersebut. Tampak sang ayah memanggil putrinya dengan panggilan Hana. Dan tiba-tiba sambil terus membaca doa, memercikan ayat doa, sang ayah berusaha untuk bisa menyadarkan Hana dari kerasukannya dengan membangun kesadaran pikiran serta jiwanya agar dia bisa melawan iblis yang merasukinya. Akan tetapi iblis yang merasuki jiwanya tampak sangat kuat sehingga salah satu pastor tampak bergetar hebat hingga tubuhnya terangkat dan sang iblis tidak berhenti sampai di situ saja. Satu lagi pastor yang akan mengalami nasib yang sama dengan kawannya dan tidak ada pilihan lain bagi sang ayah hingga scene lalu beralih ke 3 bulan setelah kejadian. Tampak seorang wanita yang sedang berolahraga. Wanita tersebut bernama Megan Reed, seorang mantan polwan di Departemen Kepolisian Boston. Dia telah berjuang melawan depresi dan kecanduan pil setelah rekan patrolinya ditembak mati di depan matanya oleh penjahat yang gagal dia taklukkan. Megan mempunyai seorang kawan yang bernama Lisa. Dia mencarikan sebuah pekerjaan untuknya. Sore harinya, Megan bertemu dengan Dr. Lewis. Dr. Lewis inilah yang akan mewawancarainya. Dan sambil berjalan, sang dokter mengabarkan bahwa sudah ada 3 orang petugas malam yang berhenti dalam 6 bulan terakhir ini dikarenakan tidak dapat ucapan terima kasih, jaga sendirian, dan baunya yang sangat tidak biasa bagi orang-orang kebanyakan. Tapi sebagai seorang mantan polwan, Megan lalu meyakinkan kepada sang dokter itu tidaklah masalah buatnya. Most of the lights are on the sensor. Tampak sang dokter yang coba untuk menjelaskan tentang job desk-nya Megan serta mengenalkan seluruh isi ruangan kepadanya. Men's room is down there, women's room is down there. Dan tanpa melalui tes tertulis, sang dokter pada akhirnya menerima Megan untuk bekerja di kamar mayat. Dan dia bekerja mulai besok malam jam 11 sampai jam 7 pagi. It starts tomorrow night at 11, goes till 7 in the morning. Pada keesokan malamnya, Megan dengan mantap menaiki busway menuju ke rumah sakit Boston Metro, tempat kerja barunya. Dan malam pertama, Megan sudah mulai memasukkan data-data ke komputer rumah sakit dan beberapa lampu yang mempergunakan sensor terlihat mati dengan sendirinya. Dan untuk menetralisir kesunyian, Megan coba untuk stretching dan tiba-tiba ada paket yang baru saja datang di luar pintu kamar mayat. Who are you? Where's Larry? Dan setelah serah terima paket, Megan mulai melakukan tugas sesuai dengan protokoler. Foto, sidik jari, dan saat mesin pemindai sidik jari sudah berwarna hijau, berarti aman. Mayat sudah bisa dimasukkan ke peti mayat. Baru saja mayat dimasukkan, tiba-tiba God damn it, Dave. bebenguk ribut Dave muncul di sampingnya Megan. Kagetkan wae. Untung kagak punya penyakit jantung. Ada orang bahaya taiki. Saat Megan selesai dari wastafel, dia berniat kembali ke mejanya. Tampak sosok pria yang berdiri membelakanginya, dan ketika Megan menyapanya, tampak dia menghilang begitu saja hingga bayangan masa lalunya terulang kembali saat dia masih menjadi polwan. Sob,
Terkadang untuk bisa melupakan pahitnya masa lalumu, trauma yang pernah kamu alami di masa lalu, jangan pernah kau untuk men-setting mindsetmu untuk lupa. Semakin kau berusaha keras untuk melupakan, maka akan semakin kuat ingatanmu akan hal itu. Mulailah berdamai dengan dirimu, maafkan dan terimalah itu menjadi bagian dari sejarah hidupmu. Ikhlaskan apa yang sudah terjadi padamu dan lakukan hal-hal yang positif, maka jiwa dan pikiranmu akan tenang. Scene beralih ketika Megan harus terbangun karena mendengar ketukan di pintu depan rumahnya. Tampak Andrew, sang mantan yang mampir dan berniat mengambil beberapa barang-barang yang tertinggal di tempatnya Megan. Entah siapa yang salah. Malam harinya, Megan yang sudah entry data ke komputer tampak sudah tidak ada kerjaan. Kopi sudah 2 gelas, mie tek-tek sudah sepiring. Ketimbang gabut, pikiran jelek, dia nampak sedang memantul-mantulkan bola bekel ke dinding. Dan tiba-tiba kurir paket datang lagi. Saat Megan melihat keluar, dia tidak menemukan mobil ambulans di luar pintu hingga I forgot my key. Could you open the door? Let me in! Security. Hey. tampak alarm paket yang berbunyi kembali, dan setelah dilihat di monitor, terlihat kali ini mobil ambulans beserta sang petugas. Sang petugas yang bernama Randy tampak malam ini dia tugas sendirian hingga dia meminta bantuan Megan untuk bisa membantunya mengangkat mayat. Wanna grab that sign? Yeah. Hannah Grace. Hannah Grace, tulisan di identitas mayat, dan saat Randy membuka bungkusan mayat, parah. Mereka telah menemukan mayat dengan kloroform di tubuhnya yang digunakan untuk membiusnya. Kepala dalam kondisi terpukul, mayatnya dalam kondisi hangus terbakar dan beberapa bagian tubuh yang terluka. Dan saat Megan mulai mengambil foto sang mayat, tampak mesin foto error. Begitu juga ketika sidik jari dimasukkan ke mesin pemindai, tampak mesinnya juga error. Dengan terpaksa, Megan memasukkan mayat ke dalam peti besi tanpa melalui prosedur, dan tiba-tiba saat Megan membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai, tangannya tampak tergores sehingga mengeluarkan darah. Dan pada saat dia mendorong peti mayat, tidak sengaja tetesan darah dari lukanya menetes di plastik pembungkus mayat. Selesai membersihkan pecahan kaca di lantai, dan ketika Megan mulai mengobati lukanya, tampak peti besi terlihat membuka dengan sendirinya. Setelah menutup kembali pintu besi, Megan lalu coba untuk membuka database kepolisian dengan menggunakan namanya. Akan tetapi, dia sudah tidak bisa, dan ketika dia membukanya dengan ID Andrew sang mantan, bisa. Terlihat dia sedang mengambil data korban dari database kepolisian, dan ketika dicocokkan terlihat satu ekor lalat di sekitar matanya. Dan ketika Megan menyibakkan plastik pembungkus mayat, dengan bergegas Megan coba menutup kembali plastik pembungkus, lalu mendorong serta mengunci pintu besi tersebut. Saat Megan kembali ke mejanya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Dan ketika Megan mencari asal suara, terlihat pintu besi dari mayat baru terbuka. Dan setelah dilihat, mayatnya sudah tidak ada. Lalu terdengar suara pintu yang terbuka, dan tiba-tiba Megan diserang oleh seorang pria yang terlihat tempo hari memaksa untuk masuk. Untung saja Megan
pensiunan poluan. Hingga Someone down here, call the police now. tampaknya si pria ingin membawa mayatnya Hannah Grace untuk dikremasi sekarang juga. Hingga terjadi perkelahian dengan pria tersebut. You gotta destroy her body. Get it off! She's not. Saat pihak kepolisian sudah datang ke TKP dan pria tersebut sudah diamankan, Megan lalu mengembalikan mayat ke posisi semula. Akan tetapi, dengan perlahan Megan mulai mendekati peti besi dan karena penasaran dia menarik kembali tempat mayat dan tiba-tiba telepon berdering. Ternyata sang mantan yang telepon. Dan saat dia berbicara, terlihat Hannah sang mayat yang bergerak-gerak. Megan yang baru saja menutup telepon dan saat dia melihat kondisi sang mayat, tentu saja dia melihat posisi sang mayat yang sudah berubah dan Lisa sang kawan yang sedang dinas malam juga datang menjenguk Megan sahabatnya. Dia sangat khawatir mendengar apa yang sudah dialami sang sahabat dan saat mereka berbincang, Bang Deb datang juga untuk mengabari bahwa ada polisi di atas yang ingin bertemu dengan Megan. Dan dia coba untuk menggantikan posisi Megan menjaga kamar mayat. There's a cop upstairs who wants to talk to you. Ternyata sang mantan yang masih khawatir Megan kenapa-napa. Akan tetapi obrolan sang mantan menjurusnya ke arah yang lain. Dia ternyata menanyakan salah satu barang kesukaannya telah hilang dan dia menyangka Megan lah yang telah mengambilnya. But when I picked up my stuff, there was something missing. Scene beralih ke Deb yang melihat bola bekel. Lalu dia coba untuk memainkannya di ruang sepi tersebut. Scene lalu kembali. Megan meminta kepada Andrew untuk memeriksa sidik jari mayat karena mesin pemindai rumah sakit rusak. Hannah Grace. Bang Deb yang sedang mencari bola bekel tersebut tampak dia mendapati bola bekel itu ada di ruang penyimpanan mayat dan saat dia mengambil tampak suara dari dalam peti besi dan saat dia membuka pintu besi tiba-tiba Deb yang malang. Dave? Saat Megan kembali, dia hanya menemukan barang-barang yang berserakan di lantai. Dave? Dan saat Megan yang kebelet buang air besar dan ketika sedang enak-enaknya nongkrong sambil main HP, tiba-tiba dia mendengar suara air di wastafel dan mesin pengering yang berbunyi. Dave? Is that you? Dengan bergegas, dia sudahi tongkrongannya yang baru setengah dan bola bekel tampak menggelinding dan berhenti tepat di depannya. Megan dengan perasaan yang was-was, dak-dik-duk, coba untuk ngelongok ke bawah dan tiba-tiba ampun dah, tangan saha eta hitam amat. Saat Megan kembali ke ruangannya, Andrew telepon dan mengabari bahwa sidik jari yang Megan beri adalah kepunyaan dari Hannah Grace yang sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Mendengarkan hal itu, Megan lalu coba searching di Google, lalu ditemukan sebuah berita pengusiran setan yang dilakukan oleh gereja Katolik yang disalahkan karena kematian dari Hannah Grace. Jiwa kepolisiannya Megan masih bergejolak hingga dia mencoba untuk melihat-lihat kembali mayatnya Grace dan dia menemukan kondisi mayat yang tampak berubah tidak seperti ketika mayat datang. Megan lalu coba ke atas untuk menemui pihak security dan dia meminta untuk bisa mengakses kamera CCTV kamar mayat dan betapa terkejutnya dia. Saat dia memberitahukan hal ini kepada Lisa, Lisa nampak tidak percaya dengan apa yang diperlihatkan oleh Megan karena menurutnya itu hanyalah bayangan saja dan terlebih dia menemukan obat penenang Megan. Are you lying to me? No, okay? Look,
Dan saat Lisa berada di ruangan khusus, dia nampak mendengar sesuatu di atas dan dia coba untuk mendekati asal suara. Tiba-tiba, mamam, baru percaya dah. Terdengar bunyi tulang yang gemeretak seperti sedang dipatah-patahkan. Scene lalu beralih kembali ke Megan. Terdengar alarm paket yang berbunyi kembali dan tampak Randy yang membawakan paket. Saat Megan menceritakan kepada Randy dan saat Randy mengecek kondisi mayat sebelumnya, dia pun melihat keanehan yang sama pada kondisi mayat. Seolah-olah sang mayat bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Randy hanya berpesan kepada Megan agar dia berhati-hati untuk pekerjaannya, karena kalau tidak kuat-kuat iman, dia bisa gila di tempat itu. Megan, you gotta be careful that you don't drive yourself crazy here. Megan lalu coba untuk menelpon sang mantan. Dia lalu bercerita bahwa dia telah menemukan barang yang dicari sang mantan, akan tetapi dia tidak memberikannya, tapi malah menyimpannya. Karena dia merasa lebih aman jika membawa obat tersebut dan dia lelah untuk berbohong, dan besok pagi Megan akan mengembalikannya. Bebenguk alias jurik lewat lagi. Tampak Randy yang masih ada di pintu depan kamar mayat, dan saat dia coba untuk menjalankan mobilnya, dia seperti melindas sesuatu. Saat diperiksa, tidak nampak suatu apapun, dan tiba-tiba Megan yang melihat CCTV nampak melihat sangat jelas bebenguk turun menggunakan lift, dan Megan nampak khawatir sekali dengan Randy, dan dengan bergegas dia coba untuk menyusul Randy ke bawah hingga dia menemukan mayatnya Randy sudah tergeletak. Terdengar HP tiba-tiba berbunyi dan Andrew mengabarkan bahwa si pria yang menerobos kamar mayat telah kabur dengan membunuh 2 orang polisi. Dan tiba-tiba baru saja dibicarakan, si pria sudah ada di tempat itu. Hingga si pria meminta Megan untuk membuka peti besi, dan saat dia membuka plastik pembungkus mayat, What's happening to her body? pria tersebut adalah ayah dari sang putri yang ada di awal scene. Sang ayah lalu sedikit menceritakan bahwa putrinya telah berjuang untuk melawan depresi, kesedihan, kegelisahan hari demi hari sampai dia patah semangat hingga sang iblis bisa menemukan jalan masuk ke tubuhnya. Itulah sebabnya warna matanya bisa berubah. Dan hingga tidak ada pilihan bagi sang ayah agar bisa menyelamatkan nyawa orang lain, dengan terpaksa dia membunuhnya. Dan ketika besok mau dikuburkan, tubuhnya telah menghilang dari kamar mayat dengan 4 orang petugas yang sudah mati. 4 people were dead. Pada akhirnya mayat dibawa ke ruang pembakaran. Tiba-tiba mayat bangkit kembali di depannya Megan. Dan saat Megan terancam, si pria mencoba untuk bisa menghentikan iblis. Akan tetapi dia yang malah jadi korban. Megan berusaha untuk bisa menghindari dari sang iblis hingga dia sampai di atas. Andrew yang baru saja tiba mendapati HP-nya Megan tergeletak beserta mayatnya Randy di sekitar HP. Megan. Sang mantan datang pada saat yang tepat. Iblis yang sudah berada di atas tubuhnya Megan dan berniat memelintir kepalanya tampak berhenti dan segera pergi. Megan yang nampak tersadar mendapati dirinya berada di peti besi, tempat mayatnya Hannah, dan dia bisa melihat mayat Dave dan Lisa sahabatnya, dan dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk bisa keluar dari peti besi.
bebengek itu sudah ada di antara mereka. Dan tubuhnya sudah mulai kembali halus. Andrew yang coba untuk menghentikannya mendapatkan serangan hingga Megan yang melihat hal itu bergegas mengambil pistolnya Andrew dan mulai menembakkan timah panas ke tubuhnya iblis tersebut. Megan lalu bergegas membawa Andrew ke lift. Dia lalu meminta kepada Andrew untuk mencari bantuan, sementara dia harus menyelesaikan semuanya sendiri. Saat Megan sudah bersiap untuk membakar sang iblis, tiba-tiba habis. Akhirnya sangat memanaskan. Pada akhirnya, Megan mulai bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan alur film kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa pada alur film selanjutnya.